Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih karunia. Terima kasih Tuhan, buat anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 4 yang berkata demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam suatu hubungan, ada kenangan manis yang dirajut, namun terkadang ada konflik yang harus dihadapi. Di dalam pekerjaan, tentu semua orang menginginkan semuanya beres dan dapat bekerja dengan nyaman. Namun tak bisa dipungkiri, kadang juga terjadi konflik, entah itu dengan rekan sekerja, atasan, atau mungkin dengan pesaing bisnis. Di dalam pergaulan memang juga bisa terjadi konflik yang bisa mengakibatkan hubungan pertemanan itu menjadi rusak. Di dalam segala hal, selama itu menyangkut manusia dengan manusia, konflik bisa terjadi. Hal ini ditambah lagi jika situasi yang kita hadapi tidak pas. Misalnya saja, lagi sulit keuangan, pasangan malah minta yang macam-macam. Atau mungkin di saat lagi beban kerjaan menumpuk, anak mengalami masalah kepribadian di mana kita harus ikut campur. Hal-hal ini memang merisaukan dan terkadang kita mengambil jalan pintas. Kita berharap masalah-masalah itu dapat selesai dengan baik, namun terkadang kenyataannya tidak. Berpikir tentang masalah selalu berkaitan dengan sikap hati dan tindakan yang kita ambil selanjutnya menurut sikap hati tersebut. Jika keburu marah, tindakan yang diambil tentu hal-hal yang berkaitan dengan kemarahan itu. Masalahnya, tindakan seperti ini tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi, saat masalah menghadang, jangan ambil sikap hati yang pesimis, mau menang sendiri, mengikuti emosi, kecewa berat, dan sikap negatif lainnya. Tapi cobalah untuk berpikir dengan tenang dan positif. Di dalam kehidupan, belajarlah dari rasa takut akan Tuhan, rendah hati yang sudah Yesus contohkan dalam kehidupan sehari-hari, dan lihatlah ganjaran apa yang akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan terlebih lagi, kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam setiap konflik dan tekanan hidup yang kita hadapi, Tuhan mengundang kita untuk merespon dengan sikap hati yang benar, bukan dengan kemarahan atau emosi yang meledak-ledak, melainkan dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dunia mungkin mengajarkan untuk membalas, mempertahankan ego, atau bertindak menurut perasaan sesaat, tetapi firman Tuhan mengajarkan jalan yang berbeda. Kerendahan hati bukan berarti lemah, melainkan kekuatan sejati yang mampu meredakan badai dan menjembatani relasi yang rusak.
Takut akan Tuhan bukan rasa takut seperti ketakutan terhadap hukuman, melainkan suatu rasa hormat yang dalam, sebuah kesadaran bahwa hidup kita ada di bawah otoritas dan kasih Tuhan yang sempurna. Ketika kita memilih untuk menundukkan hati di hadapan Tuhan dan hidup dalam takut akan Dia, maka setiap keputusan yang kita ambil akan dipenuhi oleh hikmat surgawi yang menghasilkan damai, bukan kehancuran. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup akan selalu mulus tanpa konflik, tetapi Dia menjanjikan ganjaran bagi mereka yang memilih untuk tetap rendah hati dan takut akan Dia di tengah konflik dan persoalan hidup. Ganjaran itu bukan sekedar materi atau penghargaan duniawi, tetapi mencakup kekayaan rohani, kehormatan sejati di hadapan Tuhan dan manusia, serta kehidupan yang penuh makna di bumi dan kekekalan di sorga. Maka dari itu, marilah kita terus belajar untuk hidup dalam sikap yang menyenangkan hati Tuhan, bukan dengan memaksakan kehendak atau menuruti emosi, melainkan dengan menyerahkan semua kepada Tuhan, percaya kepada kebaikan-Nya, dan melangkah dengan tenang. Tuhan senantiasa melihat hati yang merendah, dan Dia sendiri yang akan meninggikan pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan penuh kasih sayang, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami dalam pergumulan hidup, tetapi justru mengajarkan kami untuk berjalan dalam kerendahan hati dan takut akan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau dikuasai oleh emosi kami, melainkan memiliki hati yang tenang dan bijaksana saat menghadapi konflik dan tekanan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang memancarkan kasih, hikmat, dan damai sejahtera-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa hidup takut akan Engkau, agar kami berkenan di hadapan-Mu dan menerima ganjaran surgawi yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghiburkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi,
Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.